Alhamdulillah, semangat semuanya. Apa kabar semuanya? Dengan cara pembelajaran saat ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Kita berdoa sama-sama, berdoa untuk kemudahan kita menyampaikan ilmu dan menerima ilmu dan kita belajar sama-sama. Ya, silakan berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu karena udah hafal semuanya ya. Kalau dia dari jumlah, dia kurang satu. Siapa yang tidak masuk ya? Ada tes ada Siva, ada Telina. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya, tapi masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Minggu lalu kita akan sudah belajar tentang hakikat sains atau hakikat IPA. Yang ternyata IPA itu bukan hanya pengetahuan, tapi ada produknya, ada proses. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses-proses yang terjadi ketika kita mempelajari tentang sains. Jadi kita akan mempelajari tentang keterampilan proses sains. Tapi bukan secara teori, karena itu adalah proses. Jadi kita nanti akan mempelajarinya melalui kegiatan untuk membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi nanti kita akan praktek. Nah, dengan melakukan praktek, nanti kita akan tahu KPS apa saja yang dilakukan, yang dikerjakan pada saat kita mempelajari tentang sains. Ya, sekarang ini kita akan bekerja dan akan belajar untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan, yaitu CPMK-nya mahasiswa akan mampu mengembangkan materi, struktur, konsep, pola pikir, keilmuan, dan kurikulum mata pelajaran hukum. Di antaranya adalah yang kita pelajari IPA di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar yang kreatif dan adaptif. Itu CPMK-nya dan diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu dengan belajar kali ini diharapkan semuanya mampu menganalisis data. Ingat ya, menganalisis data. Berarti kita akan mendapatkan data nanti. Nah, data hasil apa? Data hasil penyelidikan. Pelajaran kita hari ini utamanya adalah kita akan sama-sama mempelajari apa itu keterampilan proses sains, tapi dengan melakukan sesuatu. Bukan secara teori, tapi dengan melakukan sesuatu. Kita mulai ya dari mengamati gambar dulu. Nah, coba amati gambar. Ini adalah gambar pertumbuhan kecambah yang normal. Yang sebelah kanan, pertumbuhan kecambah yang mengalami etiolasi. Ada yang bisa menceritakan kedua gambar ini? Siapa yang mau menceritakan? Apa perbedaannya? Atau sama? Tidak. Setuju semuanya berbeda? Setuju. Kalau setuju semuanya, coba ceritakan apa perbedaannya berdasarkan keempat indikator ini. Boleh, ini acung dulu ya. Oke, Ibu. Ya. Kalau dari gambar, untuk yang normal itu tinggi batangnya lebih pendek daripada yang etiolasi. Terus untuk warna batangnya, kalau yang normal itu berwarna hijau, sedangkan yang etiolasi itu berwarna putih. Dan untuk besar daun, kalau dari gambar terlihat lebih besar daun yang normal sepertinya dibanding etiolasi. Terus untuk skalanya warna daun, untuk yang normal hijau muda, sedangkan etiolasi lebih tua warnanya. Ya, terima kasih. Sepertinya ada yang berbeda. Kita sama-sama sepakat ya bahwa yang normal lebih hijau dibandingkan dengan yang mengalami etiolasi. Nah, kira-kira kalau melihat kedua gambar ini, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Mengamati perbedaan. Ya. Mengamati pertumbuhan. Mengamati pertumbuhan. Apalagi? Perlu dua pendapat? Nah, kalau tadi kan gambar foto. Ternyata ini ada objek aslinya, ya. Nah, coba berdasarkan tadi yang kita bahas, mana yang di tempat yang ditanam di terang atau normal, mana yang di tempat yang gelap atau yang etiolasi.
daunnya banyak pujang dari belakang. Kanan saya atau kiri saya? Kanan. Kanan saya atau kiri saya? Yang di tempat terang. Yang di tempat terang. Yang di tempat yang gelap? Kiri. Yang mengalami etiolasi? Kiri. Jadi kalau melihat langsung lebih jelas ya. Jadi mana yang lebih tinggi? Kiri. Etiolasi. Yang warnanya lebih pucat? Yang daunnya lebih hijau? Bagus. Berarti rumusan masalahnya apa kalau begitu? Nah, coba dirumuskan dengan bahasa yang lebih lengkap. Apakah lama penyinaran bisa mempengaruhi pertumbuhan kecambah pada kacang hijau? Ya, bagus ya. Berarti hari ini kita akan melakukan percobaan membedakan lama penyinaran. Ya, bagus. Makasih. Dalam percobaan harus ada dugaan. Ada dugaan sementara atau hipotesis. Itu dalam inquiry harus ada proses menyusun hipotesis. Ada yang berani untuk menyampaikan hipotesisnya bagaimana? Ya, ada. Hipotesisnya semakin sedikit cahaya yang diterima kecambah, maka batas kecambah akan lebih tinggi. Kita buktikan sama-sama. Ya, Ibu nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab. Nah, dijawabnya kapan? Setelah kita melakukan percobaan. Ada dua berarti ya, nah yang harus kita buktikan nanti. Pertama, pengaruh lama penyinaran dan apakah batang yang tumbuh pada kecambah itu rapuh atau tidak. Jadi pahami ya? Ya. Sekarang coba kelompoknya Lia dan yang lainnya silakan duduk berkelompok. Tapi untuk kali ini kelompoknya Lia mungkin bisa menceritakan teman-temannya prosedurnya seperti apa. Silakan. Tolong yang lainnya perhatikan. Silakan siapkan alat dan bahan-bahannya. Semuanya sudah membawa yang sama. Tapi untuk kali ini kelompok yang di depan ini akan mendemonstrasikan bagaimana prosedurnya. Kalau misalnya nanti ada yang berbeda, tolong sampaikan. Ya, silakan. Ini kita mau melakukan demonstrasi tentang pengaruh perbedaan lamanya penyinaran terhadap kecepatan pertumbuhan tinggi pada kecambah. Ini ada bahan-bahannya seperti yang kalian lihat. Untuk percobaan ini kita harus memilih kualitas dari kecambahnya ini. Kalian bisa lihat yang terapung itu berarti dia yang jelek. Yang sedang di depan, variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya sudah jelas ya, lama penyinaran. Sekarang variabel terikatnya apa ya? Pertumbuhan tinggi batang. Pertumbuhan tinggi batang. Berarti kalau pertumbuhan tinggi batang adalah variabel terikat, apa yang diamati? Kacang-kacang. Apa dari kacang yang diamati? Pertumbuhan tinggi batang ya. Apa sih variabel bebasnya? Lama penyinaran. Apa hasilnya? Ternyata semakin sedikit disinari, semakin cepat tumbuhnya. Dan sebaliknya, semakin lama disinari, justru malah semakin lambat. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh kelompok ini. Silakan. Nah, kita lanjutkan dari tabel tadi supaya mudah menyimpulkan. Kita buat dalam bentuk tampilan yang lain itu grafik. Nah, apa tujuannya? Untuk mempermudah kesimpulan atau menyimpulkan. Nah, hipotesisnya diterima. Dipahami ya? Nah, langkah yang berikutnya adalah menguji hipotesis dan sudah ternyata hipotesisnya diterima. Seandainya tidak diterima, seandainya tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Mengulang percobaan. Perjalanan mulai dari merencanakan, melakukan percobaan, dan baru saja kita bahas hasilnya. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Berdasarkan hasil pengamatan selama 7 hari oleh kita semua, nah, kecambah yang memperoleh penyinaran selama 4 jam ternyata tumbuh paling tinggi. Nah, tetapi kecambah tersebut tampaknya pucat kalau dibandingkan dengan yang lama penyinarannya lebih lama. Berarti apa kesimpulannya? Cahaya mempengaruhi pertumbuhan tidak? Mempengaruhi perkembangan tidak? Perkembangan itu apa sih? Perkembangan itu adalah kualitas dari tumbuhannya. Hasil
berat dalam kelompok kami. Ternyata yang selama 8 jam sama 12 jam itu jadi lebih lama pertumbuhannya dibandingkan dengan yang 4 jam. Semua sudah melakukan percobaan, menganalisis data, mengumpulkan data, menganalisis data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Tapi masih ada pertanyaan yang ingin diajukan ya. Nah, coba kita lihat nih. Nah, ternyata mengapa kecambaran 4 jam paling tinggi atau paling cepat? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kalau yang 4 jam, dia sedikit mendapatkan matahari. Dia sedikit menghasilkan klorofil, makanya menjadi lebih. Nah, setelah semua kita lalui, coba perhatikan di depan. Setelah semua kita lalui, maka keterampilan proses sains apa saja yang sudah kita lakukan? Apa lagi? Menggunakan penggaris sekali. Ada yang salah nggak mencabut? Sudah apa lagi? Ada. Kenapa tidak disarankan? Karena kalau dicabut lagi nanti dia mati. Ini cukup diukur dari paparannya saja. Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran inquiry dengan melakukan percobaan dan membahas hasilnya sampai selesai. Kemudian hasilnya bagus, karena kalau hasilnya bagus berarti pembelajaran kita hari ini sesuai dengan rencana. Ya, insyaallah. Minggu depan tugasnya adalah membuat draft laporan percobaan. Ya, karena apa? Karena laporan percobaan dibutuhkan sebagai apa? Sebagai dokumentasi dan juga untuk publish, untuk mempublish hasil dari percobaan ini. Nah, diakhiri dengan melakukan tes. Tesnya tidak banyak, hanya 10 soal pilihan ganda. Tapi tolong dijawab dengan hati-hati, jangan asal mengisi. Dan ketika ada tabel, tolong diamati tabelnya. Ya, silakan dimulai dari sekarang 15 menit untuk mengerjakan 10 soal. Sudah selesai, dan ya ini barusan saja dikumpulkan soal-soal dan jawaban tes formatifnya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa dalam laporannya disiapkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.